Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pandangan Islam berkaitan dengan usia nikah yang pas, ini memang kalau berbicara usia dalam arti bilangan ya, memang tidak ditemukan kapan itu, karena usia itu kan sebenarnya relatif ya. Kedewasaan seseorang itu juga relatif. Tapi ada isyarat dalam Al-Quran yang mengisyaratkan tentang usia perkawinan. Yaitu ada dalam surat An-Nisa ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Wa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ujilah anak-anak yatim itu sampai dia usia nikah. Maka kalau kamu mengira bahwa dia telah mencapai usia rusyda, maka serahkanlah hartanya agar dia dapat mengelola harta itu. Di sini ada kata-kata rusyda. Meskipun ayat ini sebenarnya berbicara tentang anak yatim, ya. Anak yatim yang mendapatkan warisan harta, maka harta itu dikelola oleh walinya. Nah, ketika dia sudah dewasa, maka ayat ini menunjuk ada kata-kata wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, ya, sampai usia nikah. Apa usia nikah itu? Ar-rusyda. Nah, rusyda itu dimaknai adalah quwwatul fikr wa quwwatul mal, yaitu memiliki kematangan dalam berpikir. Aspek fikir adalah aspek psikologis, ya. Jadi sudah ada kematangan jiwa. Nah, perkembangan psikologis itu lebih akhir dibandingkan perkembangan fisik. Ya, kalau demikian maka sebenarnya kesehatan atau kematangan fisik, ya, kematangan fisik itu lebih dulu dibandingkan dengan kematangan berpikir. Namun Al-Quran yang diperhitungkan, yang dinilai adalah kematangan psikisnya, kematangan jiwanya, dan juga quwwatul mal, kematangan di dalam mengelola harta. Karena perkawinan itu adalah satu peristiwa sakral, ya. Satu peristiwa sakral, ada mitsaqon ghalidz, perjanjian yang amat sangat kuat antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Yang ini perjalanannya jauh ke depan dan berbagai macam tantangan, berbagai macam kewajiban dan tugas itu harus ditunaikan. Oleh karena itu maka perlu ada kesiapan. Dan tentang ekonomi ini memang menjadi syarat, ya. Karena dalam Al-Quran surat An-Nisa juga ayat 34 di sana disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Nah, bahwa laki-laki itu adalah menjadi qiwamah, menjadi penanggung jawab tegaknya keluarga. Kenapa? Oh, karena dia bertanggung jawab memberikan nafkah. Oleh karena itulah maka sebenarnya kematangan dalam berpikir itu dan berpikir serta mengelola harta ini juga diperluas dengan kematangan apa? Yaitu kematangan secara sosial, apalagi kematangan fisik, ya. Secara fisik maka kesehatan reproduksi perempuan itu juga harus sudah siap untuk dibuai, sehingga nanti ketika hamil melahirkan menyiapkan generasi adalah generasi yang sehat dan generasi yang memiliki potensi untuk bisa mengembangkan diri menjadi pribadi-pribadi yang matang, pribadi-pribadi yang mukmin, pribadi-pribadi yang muslim. Kalau dikatakan berapa, nah ini Majelis Tarjih mendasarkan kepada ayat Al-Quran tadi, surat An-Nisa ayat 6 dan hadis Nabi Muhammad SAW, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Nah, wahai para pemuda, ini bukan anak-anak yang disapa, ya. Kalau kamu sudah istita'ah, sudah punya kemampuan tadi, baik kemampuan fisik, kemampuan jiwaninya, kemampuan ekonomi, sosial, bahkan kemampuan spiritual, maka baru nikah. Maka berapa? Berdasarkan
landasan normatif itu, Majelis Tarjih dalam Munas Tarjih ke-30 ada keputusan tentang fikih perlindungan anak. Nah, dalam fikih perlindungan anak disebutkan bahwa usia ideal untuk menikah itu adalah di atas 21 tahun dan tidak dianjurkan usia berapa? Ya 18, di bawah 18 tahun itu tidak dianjurkan karena menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah masih dalam kategori anak. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.